Bermula dari sekumpulan siswa jurusan seni rupa di SMK 14 Bandung yang memiliki hobi menggambar, tercetuslah sebuah nama Pensil Terbang. Namun, komunitas yang diresmikan pada 13 Februari 2009 ini akhirnya mengganti namanya menjadi Pensil Kertas. Komunitas ini menampung hasil karya-karya orang kreatif dari seluruh penjuru kota. Salah satunya adalah Bandung. Nama Pensil Kertas digunakan karena masih berhubungan dengan kegiatan dasar mereka, yaitu menggambar, yang selalu membutuhkan pensil dan kertas. Saat ini, komunitas Pensil Kertas tidak hanya terdiri dari mahasiswa desain saja. Ada juga anggota mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Komunitas ini biasanya berkumpul di hari Minggu dalam acara Car Free Day di Dago, Bandung. Selain berkumpul untuk berkarya, komunitas ini juga dibekali dengan ilmu seni rupa. Setiap saatnya berkumpul di Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong, Bandung. Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah pemecahan rekor komik strip tree terbesar di dunia yang digelar di lapangan Gazebo pada bulan Juni lalu. Hari ini mau ngangkat apa? Kalau yang sore sih Nas Akademinya itu. Jadi kayak ada sekarang konsepnya pahlawan negara. Kece berat, Iya, lihat deh coba hasilnya. pegang juga ya. Ini benar-benar dibuat dari ini loh, Luar dibuat sendiri. biasa. Tapi ini kadang enggak apa-apa nih kalau misalnya kita pegang. Biasanya kan harus pakai kertas kalkir atasnya biar kita enggak ngerosok-ngerosok gitu tangannya. Enggak apa-apa ya. Gosok. Oke, Nah. ini adalah hasil karya dari teman-teman komunitas Pensil Kertas. Nah, teman-teman, Apuk dan juga Jarwo. Sebetulnya komunitas Pensil Kertas ini kan sudah dibuat sejak tahun 2009 toh. Nah, pada saat itu apa sih yang mempelopori kalian tuh membangun pensil kertas? Awalnya sih memang dulunya kita tuh suka ngumpul bareng, nongkrong-nongkrong bareng. Iya. Yang mungkin pada saat itu saya pribadi melihat anak-anak menggambar, anak-anak berkarya. Sayang kalau misalkan potensi dan skillnya tuh nggak diwadahi. Maka saya kepikiran untuk bikin komunitas gitu. Maka pensil kertas di sini bukan hanya sebatas kedepannya ataupun ketika kita tadi rencana untuk bikin komunitas itu memang pensil kertas ini adalah untuk menampung, mengolah serta menyalurkan kedepannya dari bakat-bakat anak-anak khususnya di Bandung. Ini anak-anak desain semua di Bandung atau anak di mana aja emang hobinya ngegambar tuh nggak apa-apa Nggak masuk? apa-apa, sebenarnya mah nggak ada hobi, nggak ada skill atau apapun yang nggak perlu bisa gambar atau enggak. Yang penting mah satu skill cuma 1%, 1% finansial dan 98% mau. Nah, beres. 98% mau. Hebat. Yang Jadi penting memang mau. di kita nggak, kalau misalkan ada teman-teman yang mau gabung nggak harus bisa gambar sih basically. Tapi Tidak memang mungkin, mana ada mungkin Apuk? keinginan. Bisa nggak Bisa bisa gambar gambar tapi sebagus bisa ini. begitu. Kan tadi 1% skill dan 99 keinginan. Memang dulu Apuk pada dasarnya udah bisa gambar atau tidak? Enggak. Lalu siapa yang ngajari? Ya Atau dia anak-anak. Jadi kan memang di kita gitu. tuh dari segmentasi pertama kita dari segmentasi umur tidak membatasi. Kita paling kecil tuh anggota dari ada kelas 4 SD, namanya Zibar. Dan yang paling tua yang udah menikah pun udah ada. Nah di situ kita bisa sharing gitu, bagaimana anak-anak kecil itu berkarya dan bagaimana anak yang udah dewasa itu berkarya. Karena ada satu perbedaan antara anak-anak kecil dan anak-anak dewasa berkaryanya. Gitu. Kenapa bedanya? Bedanya kalau anak-anak kecil itu bisa lebih lepas dibandingkan anak-anak remaja. Karena kalau anak-anak remaja itu ada, dulu sempat kita bikin bukan uji coba ya, kayak semacam inilah workshop. Ada anak SD, ada anak SMP, dan ada anak SMA, ada anak kuliah. Nah, di situ saya coba dong gambarin 5 buah objek dari bulat, waktunya cuma 1 menit gitu. Nah, 5 dari anak-anak yang tadi dikasih tugas seperti itu memang yang paling lancar tuh adalah anak SD. Yang anak SMP, SMA udah dari 3 gambar ke sana udah berkerut gitu. Masa? Kalau Jadi misalnya harus anak kecil gambar apa? Misalnya dari Jadi lingkar itu kalau dia anak bisa kecil gambar tuh apa? dari bulu tuh bisa jadi sepeda, bisa jadi mobil, bisa imajinasinya lebih bebas. ini. Nah, di Kalau situ orang kita bisa sharing. Kalau dewasa 1-2 oke bisa cepat, menuju ke 3 udah Oh gitu. udah berkerung gitu. Udah berkerut mukanya, ini mikir apa lagi. Dan juga yang hebat ini Shanas, lihat deh.
Iya, ini saya juga dari tadi ngeliatin. Jadi memang di pensil kertas tuh memang nggak semua, Ini juga nih satu lagi. tidak semua kegiatannya menggambar. Jadi kan memang di si pensil kertas tuh ada anak-anak yang memang suka fotografi, ada kebetulan yang tutornya. Ada yang suka ukiran kriya kayak gitu, ada yang tutornya. Jadi nggak semua anggota ataupun kegiatan di pensil kertas itu menggambar. Tapi ini nggak sembarang mengukir loh. Bener. Apuk. Ini benar-benar mengukir isi pensil. Anda bisa lihat nggak detailnya seperti apa? Hebat. Ini yang ditulis adalah Net TV. Berarti bikinnya baru. Baru Kemarin. Kemarin. Berapa lama, Jarwo? Jadi memang Cepet sih kalau Om Abuy mah. Ini kan ada yang mempelopori yang pertama Ada kali yang tutornya. bikin. Yang ini. Iya, yang jago yang bikin pensil ukirnya Om Abuy itu, yang siang tutornya. Si 3 huruf, panas dingin kan, badan. Masuk 3, tas, lempar. Tapi itu terjadi ya, misalnya di Sering. tengah-tengah. Waktu lagi workshop kan waktu itu, workshop pensil ukir. Jadi waktu ada beberapa orang yang ikutan workshop pensil ukir, kalau dari 1-2 huruf mah hening gitu. Pas sudah mulai ketiga, ketika ada yang patah satu udah teriak. Nah di situ keramaiannya di situ sih sebetulnya. Capek keselnya di situ. Berapa kali Jarwo sampai kamu akhirnya yang Akhirnya udah bikin nyaman? satu nama, akhirnya bikin satu nama. Udah habis berapa pensil? Satu pensil full 3 habis semua. Wah, berarti kalian kerjaannya ke toko buku untuk beli pensil lagi. Kadang beli, kadang ngambil. Kadang enggak. Nunggu yang endorse aja. Tapi Marisa dari tadi tuh saya agak-agak salting-salting gimana gitu ya. Karena dari tadi diliatin loh saya sama Mas yang sebelah sini. Mas lagi ngapain sih sebenarnya? Kok ngeliatin saya mulu sih? Lagi menggambar. Menggambar siapa? Mbak. Saya lagi digambar loh ternyata. Jadi ada di sini ada 3 orang yang juga akan menggambar. Ini dari tadi saya diliatin, saya sampai agak-agak. Ini saya diliatin kenapa ya gitu. Makan waktu berapa lama sih biasanya kalau misalnya menggambar seperti ini, Mas? Tergantung tingkat kedetailannya. Oh ya. Tapi saya pakai yang style semi realis, jadi sekitar setengah jam bisa. Setengah jam. Setengah jam. Oke, berarti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Silahkan dilanjutkan. Iya, Saya silakan. salting lagi kalau gitu diliatin. Nah ini ketika kalian sudah menghasilkan gambar-gambar seperti ini, udah gitu nggak mungkin dong untuk kita sendiri dikemanakan sih? Kalau misalnya sudah selesai menggambar? Kalau untuk sekarang gambar-gambarnya kan kita mulai keluarin kaos, t-shirt, terus sekarang yang baru tas lukis. Udah paling jadi gambar-gambar sekarang tuh lebih ke untuk desain yang kaos, Oh gitu. tas lukis, sama stikernya juga. Banyak pasti yang suka. Kayak Soekarno, kayak kaos Soekarno itu kan hits banget kayaknya. Bisa kayaknya. WR Gus Dur Supratman. featuring juga bisa kayaknya. Kenapa? Gus Dur featuring bisa kayaknya. Gus Dur featuring. Featuring kayaknya bisa. Tapi bisa ini juga ada beberapa comic strips ya. Ini juga salah satu dari karya kalian. Ini kalau bisa diceritain ini apaan? Itu kebetulan Ini seniman. Oh, oke. Dan ini komik sendiri atau gimana? Iya, komik sendiri. Komik sendiri dan Itu komik dulu waktu saya SMA bikinnya. Jadi itu udah diterbitin dulu 2004. Nah itu menceritakan tentang pilot pilihan dari anak SMA gitu ya. Dan perang Armageddon ceritanya gitu. Perang Armageddon. Tapi yang paling penting emang di sini berarti imajinasi ya. Dan banyak lagi sih di sini. Oh ya, boleh lihat. Wow. Keren sekali. Ini sudah dicetak betul-betul terus bisa dinikmati anak-anak atau enggak? Ada yang udah dicetak, ada yang Masih pensil. konsep, ada yang emang ada dicetak di luar negeri juga gitu. Hah, di mana? Itu saya ngebantu temen yang di Singapura itu. Dicetak yang sebelah. Kalau yang itu konsep namanya Nanang Sobar itu. Ini Nanang Sobar. Iya. Oke. Nanang Sobar. Kalau misalnya yang sudah dicetak di Singapura? Ya itu biasa bagi-bagi hasil dengan teman. Serius kamu? Ini udah masuk Singapura. Iya katanya. Prestasinya sudah sampai dunia internasional loh. Keren sekali. Hebat banget dan ini numpuk ya banyak banget juga. Kreasi-kreasinya luar Kreasinya. biasa. Biasanya ngapain aja sih? Tapi sebenarnya kalau misalnya kita kan, kalau misalnya udah seniman gitu, udah jago gambar, tapi dengan masuk ke komunitas pensil kertas ini, biasanya ada kegiatan-kegiatan ngapain sih? Sharing kita selain menggambar
kita ya bagi-bagi ilmu lah ke para anggota yang ikutan ya. Heeh. Terus ya selain itu ya bermain lah. Jadi bermain itu mengeluarkan imajinasi gitu ya, memancing. Nah di situ baru mengaplikasikannya ke dalam desain atau ke desain produk. Banyak lagi lah aplikasinya. Biasanya teman-teman yang baru mau gabung gitu ya, itu tesnya apa sih kawan-kawan? Pasti kan ada Kemauan tesnya sih kan? sebetulnya. Oh kemauan, ngetes kemauan gimana caranya? Dan tingkat mood sebetulnya. Wah gimana cara ngetesnya? Ngetesnya seperti ini. Biasanya dites seperti nirmana gitu ya. Nirmana ya. Ini tuh untuk ngetes kesabaran diperlihatkan? dan mood seperti ini. Diapain udah gitu garisnya? Nah ini garis-garis biasa aja, cuma itu banyak, terus kerap. Arsirannya emang ada iramanya gitu. Maksudnya ada iramanya bisa makan ya? Seperti ini ada yang Oke, coba tebal dijelaskan. tipis ya. Oke, Itu garis dari kecil sampai besar. Iya. Nah, usahakan si garis itu sejajar. Dari kecil sampai besar itu kan ada ya. Di tengah mulai merenggang. Iya, betul. Nah, itu saya ngetes anggota ya. Nah, di situ ada yang mulai garisnya, usahakan garis jangan putus-putus. Nah, itu lumayan kesal juga untuk yang baru pemula. Oh gitu, berarti kalau misalnya hasilnya seperti ini, analisa Anda apa? Nah, Orangnya sabar kah? Telaten kah? Konsistensi. ya kitanya harus sabar sih sebetulnya. Oh gitu. Nah berarti ini hasilnya apa nih kalau seperti ini? Itu pemula aja. Pemula sebetulnya. aja gitu. Iya. Memang ada yang kalau misalnya nggak sabar nggak selesai gitu maksudnya? Iya, ada yang nggak selesai. Gitu. Ada yang Iya. berantakan Bahkan juga ya. A4 aja nggak selesai. Oh, Serius dirimu? Beneran. I see. Nah, kalau gitu, kalau apa namanya biasanya bikin acara-acara gitu, ini yang terdekat ada nggak sih acara yang bisa kita lihat gitu, acara berskala nasional? Kalau yang nasional paling apa ya, acara terakhir kita acara yang paling pameran waktu kita ulang tahun. Pameran Pamerannya dari berapa seniman? seputar kita aja sih Seputar sebenarnya. dirimu tuh Makanya ada berapa ini? Ada berapa anggota dalam ini? Anggotanya sekitar 413 lah. Wah, aktif semua. Banget. Ada yang kerja, udah mulai kerja kuliahnya kan mulai mencar. Oke. Ini ada foto-fotonya juga nih ya. Wow, ini seru sekali sih kalau misalnya boleh ikutan. Kegiatannya Kegiatan ya. menggambar. Kita di Car Free Day sebetulnya. Oh gitu. Di mana ini di Jakarta berarti? Di Bandung. Car Free Day Bandung. Oh di Car Free Day Bandung. Oh Car Free Day Bandung. Bandung ya. Bicara mengenai Bandung, katanya kalian juga ingin membuat Bandung kota desain, betul Ya nggak sih? itu salah satu dari visi misi kita. Oh ya? Kita Rencana ingin ke depannya? menjadiin Bandung itu sebagai kota desain. Kenapa? Memang basically memang Bandung itu udah disebut dengan kota kreatif. Nah kita sebetulnya kita mau melanjutkan juga dari apa yang memang orang-orang sebut Bandung itu sebagai kota kreatif. Apa bentuk teknis dari pensil kertas untuk mewujudkan Bandung kota desain itu ya memang kita ada salah satu program yang kita sedang berjalan namanya Safari Edukasi. Jadi Safari Edukasi itu kita rencananya berkunjung ke SMA-SMA yang ada di Bandung, kita mengajarkan kreativitas, kita mengajarkan bisa kreativitas atau menggambar gitu dengan yang media-media seadanya gitu. Salah satunya kita kan ada hasil-hasil kriya di sini. Ini semua dari bahan-bahan limbah yang sebetulnya pasti ada ditemukan di mana saja. Ini dari apa? Ini tulang. Ini tulang kaki sapi dan campuran dari rusa. Terus kalau yang itu kan bambu. Ini akar bambu. Coba aku mau pegang yang itu. Ini dari tulang sapi dan tulang rusa. Rusa. Kalau ini? Akar bambu. Ini akar bambu. Akar Jadi bambu. ketika kita jalan-jalan bermain bareng, memang kebetulan kita juga ada program bermain bersama. ya. Jadi ketika bermain nemuin itu akar bambu yang udah sampah, kita ambil. Nah, ntar kebetulan dengan ada yang biasa ngukir, kita sharing nih si sampah ini mau dibikin apa nih ke depannya. Salah satunya yang kayak kita kan di Car Free Day suka nongkrong, Apa itu? berkarya bareng dan sebagainya, ada yang menggambar. Nah, di depan kita tuh kebetulan banyak pohon-pohon dan ada kulit-kulit pohon yang sudah pada jatuh, yang udah jadi sampah, kita ambil dan ternyata ketika diukir Wow, enak juga itu gitu bagus sebetulnya. banget. Ini kulit pohon. Iya. Wow. Ini juga. Iya. Keren sekali. Lihat deh.
kreativitas anak-anak muda Indonesia. Berarti kalian kalau misalnya lagi nongkrong melihat sesuatu langsung berimajinasi gitu. Bisa. Gimana mood? Kalau saya imajinasinya kayaknya cuma abis ini kita makan apa ya, dessertnya apa ya. Itu kebutuhan. Tadi juga Jarwo mengatakan gimana mood. Oke. Kalau misalnya mood kamu sedang marah atau mood kamu sedang senang, apakah ada perbedaan dari hasil karya? Ada, pasti ada. Oh ya, di mana biasanya? Kalau senang karya gede juga kayaknya beres. Karya maksudnya skala besar juga beres. Kalau mood, nah yang masalahnya itu kalau ngegambar walaupun A4, mood senang di tengah terus hancur di tengah, senang di awal, pas tengah-tengah hancur, entah dapat SMS putus misalnya, kan tewas langsung. Males. Pernah kamu ya? Enggak juga. Pengalaman pribadi ya? Di tengah-tengah tiba-tiba diputusin sama pacar. Enggak. Ngangkat telepon gitu, makanya kalau gambar lain kali nggak usah ngangkat telepon. Jadi teleponnya dibuang jauh-jauh. Prestasi tertinggi kalian yang pernah kalian raih apa? Prestasi yang pernah kita raih bareng-bareng sebetulnya tahun 2012 kita pernah bikin komik strip 3D pop-up terbesar dunia. 3D? Ya. Di dunia? Dan Di- seperti apa waktu itu ditaruhnya? Waktu itu kebetulan waktu tanggal 12 Juni 2012 kegiatannya tuh di lapangan gazebo sebetulnya. Jadi kita 2 hari 2 malam begadang bareng-bareng anak-anak. Kita coba bikin sesuatu yang memang bisa jadi kenangan lah ke depannya sebetulnya buat anak-anak, buat pensil kertas juga ya. Alhamdulillah rekor tersebut masuk Wow, ke dunia. hebat. Dan ke depannya ada lagi nggak rekor yang akan dicoba untuk dipecahkan lagi? Paling Rekor untuk- sendiri mungkin? Untuk sekarang rencananya kita mau coba masuk ke Muri dulu ya, karena memang karena kita kegiatan di Car Free Day itu kita sekarang ada program menggambar bareng, skalanya itu sekitar 30 meter per minggu. 30 meter per minggu. Setiap Car Free Day. Jadi Oke. kita menggelar panjang 30 meter. Temanya tentang harapan masyarakat warga untuk Bandung. Jadi itu akan dengan gambar. Semua orang bisa datang untuk gambar. Jadi kita libatkan masyarakat untuk sok ekspresikan gitu. Sok ekspresikan. Nah, kita gambar tiap minggunya, kumpulin. Rencananya kalau nggak akhir tahun sekarang ataupun ntar tanggal 13 Februari pas kebetulan ulang tahun pensil kertas, kita kumpulin, kita pajangkan di depan. Kita coba juga undang wali kota Bandung juga. Pak Ridwan Kamil. Hasil ungkapan masyarakat. Oke, ungkapannya sejauh ini apa saja yang kalian temukan sih mengenai Banyak Kota sih, Bandung? kalau ungkapan sendiri memang salah satunya dari kemacetan, dari PKL, Kembali lagi. dari sampah. Tapi semoga kedepannya memang dengan adanya komunitas di Bandung dan adanya juga memang wali kota yang memang kebetulan untuk yang tahun sekarang semoga mensupport komunitas-komunitas di Bandung bisa kita sama-sama untuk mewujudkan Bandung itu sebagai untuk jadi lebih baik lagi sih. Tapi sudah ada ini nggak? Maksudnya pembicaraan sama Pak Ridwan Kamil? Kayaknya ini banget. Maksudnya dia tuh sangat kalau support ngobrol komunitas. sih pernah. Udah di tapi, Twitter ya? Ketika beliau belum menjabat sebagai itu kita pernah ngobrol sih. Sekarang sudah menjabat berarti sebetulnya? Mungkin sibuk beliau. Enggak lah, Pak Ridwan Kamil kemarin sempat kok twitteran juga sama saya gitu ya. Pak Ridwan ini oke loh komunitasnya semakin didorong biar Bandung tuh makin top dengan sebagai kota desain kan. Benar, tapi ada harapan tersendiri nggak sih dari pensil kertas? Ya harapannya ya intinya sih selain tadi kita ingin mewujudkan visi misi tadi kita Bandung sebagai kota desain, ya harapan kedepannya ya semoga orang-orang yang terlibat di bagian pensil kertas ini bisa menjadi pelaku sejarah untuk bisa melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Amin. Dengan metode kreativitas dan menggambar. Amin. Luar biasa, terima kasih banyak komunitas pensil kertas sudah ada di sini. Tapi saya penasaran dari tadi kan kalian diliatin kan. Terus gambarnya udah jadi belum? Boleh Udah banget. sampai mana? Oh my god, how cute! Oh, Look at that, cantik. rambutnya lebih ini ya di sini ya. Lucu. Kalau yang lain gimana? Ada 3 orang? 3 orang juga harusnya? Masih belum? Itu yang mana itu? Indonesia Morning Show. Itu mestinya siapa? Saya. Wah, itu Adrian Maulana juga masih setengah jadi ya. Coba tapi- dilihat semua 3-3-nya nggak apa-apa setengah jadi. Mohon diperlihatkan ke kamera. Adrian Maulana juga mirip bener. Tuh, Shanas juga. Iya. Nah, Itu itu dia. masih belum selesai nih ya, Mas ya. Belum. Belum. Oke, boleh dilanjutin lagi nanti kita juga akan melihat
Kira-kira seperti apa jadinya? Apakah Betul. mirip dengan rambut wavy Marissa Anita ya? Di situ Halo. belum ada rambutnya. Belum ada rambutnya. Kita tungguin nanti. Nah, Indonesia Morning Show akan segera kembali dengan informasi tentang kontes kucing. Jadi tetaplah bersama kami.